Anak-anak, kita mulai saja pembahasan kita kali ini tentang bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Anak-anak perhatikan di layar, di sini sudah tertera, terlihat gambar bunga yang Bapak berikan yang cukup besar. Anak-anak harus tahu bagian-bagian bunga ini. Ya, bagian bawah. Ya, bagian bawah. Namanya apa? Tepat sekali, itu namanya tangkai bunga. Lalu yang berwarna hijau yang agak di atasnya namanya apa? Ya, ini adalah namanya kelopak bunga. Kemudian di atas kelopak bunga yang ada kuning itu yang ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu namanya apa? Itu namanya adalah tangkainya sari. Tangkai sari. Di atas tangkai sari, ini tangkai sari, di atasnya itu ada bulatan. Namanya adalah apa? Yang ini ya, itu namanya adalah kepala sari. Nah ya, kepala sari. Kemudian berikutnya yang ini. Nah, yang ditunjukkan oleh anak ini, yang ini, sebelah sini ini namanya apa? Ya, tepat sekali. Itu adalah namanya tangkai putik. Lalu di atas tangkai putik, di atas tangkainya, yang bulatan itu ya, itu namanya adalah, ya benar sekali, itu namanya kepala putik. Ya, kepala putik. Lalu di dalam putiknya sendiri itu, di sini ada 2 buah itu ya, udah nampak ya, dia ada 2 buah, apa namanya? Ya, itu namanya adalah bakal buah atau bakal biji. Kemudian yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini namanya apa? Udah tidak asing lagi, pasti anak-anak tahu. Apa namanya? Mahkota bunga, ya benar sekali. Anak-anak perhatikan dalam satu bunga ini. Dalam satu bunga itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang digunakan sebagai alat reproduksi generatifnya atau perkembangbiakan secara kawinnya. Apa itu? Nah, ini. Dari atas ini sampai ke bawah ini kita sebut namanya benang sari, alat kelamin jantan. Kita sebut benang sari. Lalu yang dari atas ini sampai ke bawah sini, dari kepala putik sampai ke bakal buah bakal biji ini, itu kita sebut alat kelamin betina. Namanya putik ya. Karena dalam satu bunga itu ada benang sari dan ada putik, maka bunga ini kita katakan bunga sempurna. Karena ada 2 alat kelaminnya. Tapi kalau hanya ada 1 alat kelamin saja, benang sari saja, kita sebut bunga tidak sempurna, yaitu bunga jantan. Kalau hanya putik saja dalam satu bunga, itu namanya kita sebut bunga betina. Nah, kemudian di bunga ini juga, anak-anak lihat, itu semua bagian-bagian bunganya ada semua, lengkap. Maka kita sebut bunga lengkap. Kalau ada salah satu bagian bunga yang tidak ada, misalnya mahkotanya tidak ada, maka kita sebut namanya bunga tidak lengkap. Nah, paham ya untuk bagian-bagian bunga ya anak-anak ya. Mari kita lihat berikutnya. Nah, ini bunganya cantik putih ya. Ini kita mana yang dinamakan bunga lengkap dan mana yang bunga sempurna. Bunga lengkap seperti Bapak bilang tadi itu adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga. Jelas ya. Kemudian kalau bunga sempurna berarti di dalam satu bunga itu ada benang sari dan ada putiknya. Mana benang sarinya, mana putiknya? Perhatikan. Nah, ini adalah benang sarinya atau alat kelamin jantannya. Sedangkan yang merah itu adalah alat kelamin betinanya atau putiknya. Karena dalam satu bunga ada benang sari dan ada putik, maka itu kita sebut sebagai bunga sempurna. Baik, berikutnya. Pertanyaan tadi, bagaimana tumbuhan itu berkembang biak? Di sini Bapak ambil satu contoh tanaman jagung. Nah, bagaimana jagung berkembang biak? Perlu anak-anak ketahui jagung itu ada 2 bunganya. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas itu namanya benang sari atau alat kelamin jantan. Sedangkan yang di bawah itu namanya putik atau alat kelamin betina. Lalu bagaimana jagung berkembang biak? Prosesnya bagaimana? Perhatikan. Benang sari yang ada di sini, alat kelamin jantan ini, atau serbuk sarinya, dia akan terbang jatuh di putiknya sini. Atau terbang jatuh di putiknya sini. Ya. Kemudian atau bisa juga begini, dari sini jatuh ke sini ya. Menempel di putiknya sini, serbuk sari yang dari sini, nempel di putik sini. Maka itu namanya terjadi proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Atau nempelnya serbuk sari di kepala putik. Setelah penyerbukan, lalu terjadi proses yang kedua. Namanya apa? Ini serbuk sari, di dalam putik itu ada bakal buah dan ada bakal biji. Lalu mereka bertemu melebur menjadi satu. Serbuk sari ketemu dengan bakal buah dan bakal biji. Maka dinamakan apa itu? Pembuahan. Jadi jelas ya, pembuahan itu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Serbuk sari ketemu dengan bakal buah dan bakal biji. Setelah bertemu, setelah melebur menjadi satu, maka akan terbentuk apa? Terbentuk yang namanya zigot. Zigot itu apa? Sel telur yang telah dibuahi oleh sel kelamin jantan. Maka zigot sel-selnya akan membelah, tumbuh, membelah, akan membentuk yang namanya embrio. Embrio itu apa? Calon makhluk hidup baru.
Nah, embrio pada tumbuhan terdapat di dalam biji jagung. Nah, biji jagung yang ditanam maka dia akan embrionya akan tumbuh ke bawah, tumbuh akar, ke atas tumbuh tunas menjadi tanaman jagung yang baru. Nah, itulah proses perkembangbiakan pada tanaman jagung. Pada tanaman lain juga sama, yang berkembang biak secara generatif berarti melalui proses penyerbukan, pembuahan, terbentuk zigot, zigot terbentuk embrio, embrio masuk dalam bijinya, ada dalam bijinya, bijinya ditanam jadilah tanaman baru. Lalu pertanyaannya bagaimana penyerbukan itu bisa terjadi? Atau penyerbukan itu ada berapa macam? Ya kan? Nah, penyerbukan itu ada 4 macam. Kalau dilihat dari asalnya serbuk sari. Yang pertama, ini gambar yang pertama, ini putiknya di sini, benang sarinya ada di sini, dalam satu bunga. Ya, ingat dalam satu bunga. Serbuk sari nempel di kepala putik dalam satu bunga, itu dinamakan penyerbukan sendiri atau serumah. Lalu gambar yang kedua, ini dalam satu pohon. Ingat, ini dalam satu pohon cuma ada cabangnya, ada bunganya 2. Dalam satu pohon ada 2 bunga. Lalu serbuk sarinya nempel di kepala putik bunga tetangganya, sebelahnya. Tapi masih dalam satu pohon, maka itu kita sebut namanya penyerbukan tetangga. Ya. Lalu yang gambar yang ketiga, ini pohonnya beda. Ada 2 pohon, tapi pohonnya varietasnya sama. Jenisnya sama. Misalnya, ini mangga aromanis, ini mangga aromanis. Serbuk sari dari sini jatuh nempel di kepala putik sini. Tapi masih sama-sama satu varietas, satu jenis. Maka itu terjadi penyerbukan namanya silang. Ya. Beda ya, kalau ini satu pohon, kalau ini 2 pohon tapi jenisnya sama, maka ini disebut silang. Kalau yang ini tetangga. Nah, lalu yang keempat, nih bunganya beda, ya berarti varietasnya beda, jenisnya beda. Ini bunga aromanis, mangga aromanis, yang ini mungkin bunga mana lagi atau bunga Indramayu. Lalu serbuk sarinya nempel, berarti beda jenis bunganya, beda tanamannya, varietasnya beda. Maka itu terjadi proses namanya penyerbukan bastar. Nah, jadi serbuk sari kok bisa terbang ke sana sini? Berarti penyerbukan itu dipengaruhi faktor apa saja bisa terjadinya penyerbukan? Ada 4 faktor juga. Yang pertama angin. Nah, serbuk sari itu, angin itu bisa menerbangkan serbuk sari. Jadi serbuk sari jatuh ke pohon yang lain, pohon sebelahnya. Maka terjadilah proses penyerbukan itu karena dibantu oleh angin. Biasanya cirinya bunganya itu serbuk sarinya kecil-kecil, kemudian ringan, maka bisa terbawa oleh angin. Yang kedua faktor hewan. Hewan juga bisa membantu proses penyerbukan. Hewan apa aja? Bisa lebah, bisa kupu-kupu, bisa burung, ya kan? Bisa siput, bisa semut dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ini lebah hinggap di satu bunga, dia ngambil madu, dia ngambil nektar, dia untuk makan. Tapi secara tidak langsung mungkin ada serbuk sari yang nempel di tubuhnya. Lalu si lebah ini terbang ke bunga lain sehingga jatuhlah nempel di bunga sebelahnya, maka terjadi penyerbukan. Nah, itu juga faktor hewan membantu proses penyerbukan. Lalu yang ketiga faktor air. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di air itu serbuk sarinya terbawa oleh air, jatuh nempel di putik pohon yang lain, atau karena air hujan. Air hujan menyebabkan serbuk sari jatuh di putik bunga sebelahnya, juga karena faktor air membantu proses penyerbukan. Lalu yang terakhir adalah faktor manusia. Manusia membantu proses penyerbukan, tentu menggunakan alat dengan tujuan tertentu supaya tambah banyak tumbuhannya, maka manusia melakukan proses penyerbukan. Ya, baik itu silang ataupun bastar. Jelas ya Nana mengenai proses penyerbukan. Berikutnya ada berapa macam atau contohnya apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Ini Bapak kasih beberapa contoh, 8 contoh. Anak-anak bisa cari lagi di tempat lain, di rumah di sekeliling kita. Yang pertama, ada tanaman vanili, ada salak, ada mangga, ada anggrek, ada kembang sepatu, ada jambu, berbagai macam jambu, ada bunga matahari, juga ada teratai. Anak-anak sekeliling anak-anak bisa dicari, misalnya ada rambutan, misalnya ada langsa dan sebagainya. Itu yang berkembang biak. Intinya yang punya biji berarti dia berkembang biak dengan generatif. Berikutnya anak-anak, ASEAN itu adalah negara-negara yang tergabung dalam satu wilayah Asia Tenggara, bergabung menjadi satu, namanya disebut negara ASEAN. Ya. Nah, ASEAN terdiri dari 10 negara saat ini. Setiap negara biasanya punya satu bunga yang dijadikan bunga nasional. Nah, anak-anak perlu tahu, 10 negara di ASEAN itu menggunakan bunga apa saja sebagai bunga nasionalnya. Yang pertama anak lihat ini. Ini bunga apa? Siapa yang tahu? Ya, ini namanya bunga simpur.
Dilenia subfruticosa, nama latinnya. Ini yang menggunakan bunga ini menjadi bunga nasionalnya adalah negara Brunei Darussalam, negara tetangga. Kemudian yang ini, putih, bersih. Negara mana yang menggunakan ini? Ya, ini adalah namanya bunga melati putih, Jasminum sambac. Ini negara kita yang menggunakan melati putih ini menjadi bunga nasional kita. Bukan hanya negara kita aja, tapi ada Filipina, Hawaii, Pakistan, Suriah juga menggunakan bunga melati putih ini menjadi bunga nasionalnya. Yang berikutnya, ya ini bunga apa? Ada yang tahu? Ya, ini namanya bunga rumdul, Mitrela mesni. Ini menjadi kebanggaan negara Kamboja, menjadi bunga nasionalnya Kamboja. Lalu yang ini, ya, ini namanya Dok Champa. Negara yang menggunakan bunga ini menjadi bunga nasionalnya adalah negara Laos. Nah, yang ini yang tidak asing bagi kita, namanya bunga apa? Ya, kembang sepatu orang bilang ya. Kembang sepatu kalau di sana nyebutnya namanya bunga raya. Ini menjadi bunga nasionalnya negara tetangga kita Malaysia. Lalu yang ini, yang cantik ini, di negara kita juga banyak. Di tempat kita juga banyak, ya kan? Nah, ini namanya Anggrek Vanda atau Miss Joaquim. Agnes Joaquim nama latinnya ya. Nah, ini oleh negara Singapura dijadikan menjadi bunga nasional negara Singapura. Nah, lalu yang warna kuning ini namanya apa? Padauk. Ya, Pterocarpus indicus. Ini bunga nasionalnya negara Myanmar. Lalu yang ini hampir mirip-mirip. Ini namanya bunga Ratchapruk. Oleh Thailand sana nyebutnya namanya Ratchapruk. Bahasa latinnya Cassia fistula. Ini negara yang menggunakan bunga ini menjadi bunga nasionalnya adalah negara Thailand. Dan yang cantik satu ini, yang merah muda cantik di tengahnya ada bulatan itu, sungguh cantik indah. Ini bunga namanya, iya, lotus. Lotus kebanggaan dari Vietnam, menjadi bunga nasionalnya negara Vietnam. Jadi 10 negara yang tergabung dalam ASEAN masing-masing memiliki bunga nasional. Jelas ya anak-anak ya?